Ini Ato merasa sangat-sangat terkejut. Makam yang di hadapan Ato itu tiba-tiba bergerak sendiri. Bergerak aja sendiri. Sampai Ato pun kaget. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Gak lama kemudian, ini uang, ini ada rejeki buat kamu. Nanti saya akan ambil dulu, kata Umar kepada Ato. Itu diambil uang, dibereskan uang sambil dihitung. Di tempat itu pun kurang lebih sekitar 60 juta. Uang ini nanti saya akan sempurnakan dulu. Kamu tetap di sini selama 7 hari. Ingat, kamu jangan sampai tertidur. Ini baru satu. Insya Allah nanti akan ada datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang narasumber, yaitu Bapak Ato. Pak Ato sebetulnya sih sudah hadir di studio Mengulas Malam, bahkan sudah berdampingan dengan Abah. Di saat akan pengambilan gambar, ini ternyata Pak Ato pun ada sedikit keterbatasan dalam menceritakan satu kisah ataupun pengalaman pribadinya. Atas izin Pak Ato, Abah pun ini sekarang menceritakan apa yang dialami oleh Pak Ato kisaran tahun 2023 di bulan Oktober. Jadi ini masih hangat ini. Temanya di malam hari ini yakni adalah pesugihan putih. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya kisah ataupun pengalaman pribadi perihal mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi seseorang. Pak Ato usianya ini kisaran 60 tahun. Kehidupan ekonominya pun ini betul-betul di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan istrinya pun ini sudah bercerai dengan Pak Ato. Pak Ato memiliki 2 orang anak, tapi kembali yang namanya anak pun masih belum bisa membantu kehidupannya Pak Ato. Pak Ato hidup sendiri sekarang ini di salah satu rumah, bayarnya pun dia hanya sebatas bayar bulanan. Pak Ato ini datang ke salah satu rekannya yang lama dia nggak pernah jumpa. Ya ini sebut saja di sini adalah Pak Umar. Di mana Pak Ato menceritakan perihal keprihatinan hidupnya. Ujian yang dia alami selama ini begitu sangat berat sekali. Tapi karena Pak Ato sendiri orangnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, ujian apapun dia terima. Tidak terlepas puasa Senin Kamis dia tetap lakukan. Di saat ketemu dengan Umar, ternyata Umar ini adalah seorang guru spiritual sekaligus sebagai juru kunci di salah satu makom
di wilayah Jawa Barat. Atau menceritakan kepada Umar. Umar pun terus terang aja terkaget. Kok gimana hidup kamu tuh sampai segininya? Betul-betul hancur hidup kamu tuh. Istri kamu kemana sekarang? Yaitu tadi istri saya pun menuntut cerai kepada saya. Terus terang aja saya sudah tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, baik sandang, pangan maupun papan. Istri menuntut ya apa boleh buat. Terus kamu sekarang hidup dengan siapa? Ya saya hidup sendirian sekarang ini. Ngontrak bayar bulanan saya. Bahkan saya itu terus terang aja sering-seringnya tidur di beberapa makom yang konon katanya itu dikeramatkan. Saya sering banyak di situ. Astagfirullah. Atau. Terus kamu sendiri gimana ini datang ke saya tuh? Tumen-tumenan sudah lama gak pernah ketemu. Kata Umar ke Ato. Jadi gini Umar. Maksud tujuan saya itu sudah lelah dalam satu kehidupan. Saya ingin merubah satu nasib saya. Sakit rasanya, kondisi ekonomi saya betul-betul terpuruk. Terhinakan. Dicibir oleh sanak saudara tetangga. Bahkan istri pun nuntut minta cerai. Sakit rasanya saya ini. Nah terus bagaimana? Kiranya kamu berkenan Umar bisa bantu saya untuk merubah nasib sekali lagi. Oh seperti itu. Insya Allah nanti saya akan bantu. Yang jelas kamu nanti lakukan ritual. Selama 1 minggu kamu lakukan puasa ngangsrep. Insya Allah nanti saya akan bantu. Nah terus terang aja nih Umar. Saya datang kemari juga tidak bawa uang sepeser pun. Kalaupun nanti untuk ritual harus ada sesaji. Apapun jujur aja saya tidak siap. Tidak ada uang sepeser pun. Udah masalah itu kamu gak usah pikirkan. Biarin nanti saya sendiri akan nanggung segala sesuatunya. Kata Umar kepada Ato. Tepat Kamis malam Jumat kala itu. Di Kliwon. Ato disuruh mandi oleh Umar. Disiapkan kembang 7 macam di situ. Setelah mandi segala macam. Umar pun menyampaikan kepada Ato. Nanti saya antar ke salah satu makom keramat. Nah, nanti kamu selama di makom itu puasa ngangsrep. Selama 7 hari 7 malam. Ini nanti saya akan bawakan kembang melati sama dupa. Bakar dupa di sana. Kata Umar menjelaskan kepada Ato. Tepat pukul 11.30 lah malam kala itu. Ataupun ditemenin Umar menuju ke salah satu makom keramat. Begitu masuk ke makom keramat, pendupa langsung dibakar oleh Umar. Nah terusan juga kembang melati yang sudah Umar siapkan itu langsung ditaruh di depannya. Umar baru melakukan merekes bahasanya itu. Ritual di situ, nggak lama kemudian Umar nyampaikan kepada Ato, Mas Ato, kamu tinggal sendirian di sini. Kalau malam kamu tidak boleh tidur sama sekali. Ingat, malam kamu tidak boleh tidur. Tapi kalaupun siang, silahkan mau tidur nggak masalah. Kamu sekarang sendirian di sini, saya akan tinggal. Oh ya, terima kasih. Sepeninggalnya Umar atau sendirian di salah satu makom keramat dengan kondisi gelap gulita, dupa terus Ato nyalakan. Pas lagi membaca salah satu mantra yang diberikan oleh Umar kepada Ato pun, di malam pertama itu rasa yang dialami oleh Ato seakan ada kabut
yang menyelimuti di salah satu makom tersebut. Ataupun merasa terkejut dan merasa kaget. Kok ini ada kabut dari mana? Pikir Ato. Gak lama kemudian kabut itu pun hilang begitu saja. Ternyata di malam pertama kondisi aman-aman saja. Di malam kedua, ini Ato merasa sangat-sangat terkejut. Makam yang di hadapan Ato itu tiba-tiba bergerak sendiri. Bergerak aja sendiri. Sampai Ato pun kaget. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Gak lama kemudian, apa yang dirasakan oleh Ato dan dilihat oleh Ato sendiri, itu ada semacam satu cahaya seperti kunang-kunang di pojok sebelah kanan dari salah satu makom itu sendiri. Gak lama kemudian Ato lihat terus, kunang-kunang itu pun ya hilang begitu saja. Nah, di saat malam ketiga inilah yang Ato tidak pernah duga-duga. Ada satu sosok yang hadir persis di depannya Ato. Tubuhnya tinggi besar, matanya pun merah, bola matanya itu besar seperti bola pingpong. Dia melihat kepada Ato. Ato pun terdiam. Nggak lama kemudian, si sosok makhluk yang tinggi besar itu pun hilang begitu saja. Ato sangat terkejut, kala itu langsung ada bunyi blok. Seakan ada sesuatu benda yang jatuh dari atap makom tersebut. Ato fokus saja dia membacakan mantra yang diberikan oleh Umar. Sampai menjelang subuh, karena terdengar ada bunyi adzan subuh, Ato baru tersadar dan melihat ternyata di depannya Ato itu berserakan uang. Dari mulai uang 500 rupiah, 1000, 10.000, sampai ada yang 50.000 dan 100.000. Cuma kondisi uang tersebut, ini kondisinya sudah kumal dan sedikit agak basah. Ataupun tidak berani mengambil. Gak lama, kurang lebih sekitar pukul 7 pagi lah, Mas Ato menceritakan bahwasanya Umar pun datang. Datang kepada Ato dan menyampaikan kepada Ato, ini uang, ini ada rejeki buat kamu. Nanti saya akan ambil dulu, kata Umar kepada Ato. Itu diambil uang, dibereskan uang sambil dihitung. Di tempat itu pun kurang lebih sekitar 60 juta. Umar menyampaikan kepada Ato, Mas Ato, uang ini nanti saya akan sempurnakan dulu. Kamu tetap di sini selama 7 hari. Ingat, kamu jangan sampai tertidur. Ini baru satu. Insya Allah nanti akan ada datang lagi. Cuma pesan saya, kamu jangan sampai tertidur aja. Itu aja, kata Umar kepada Ato. Lama kemudian Ato pun langsung menyampaikan lagi kepada Umar, insya Allah Kang, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga saya untuk bisa melek nanti di 4 hari sampai ke 7 harinya. Nah, ini uang saya akan bawa dulu, yang pasti saya akan sempurnakan dulu. Ya sudah, terima kasih. Seperti biasa, karena ataupun kalaupun siang dia dipersilakan tidur seperti biasa, karena dalam kondisi puasa ngangsrep, ini hanya bukanya itu maghrib saja. Dia makan nasi pun yang diberikan oleh Umar ini hanya 3 kepal saja. Terus air putih pun ya hanya 1 gelas, cuma itu saja. Di malam keempat terlewatin sudah dan tidak ada gangguan apapun juga. Di malam kelima, Ato sangat begitu terperanjat. Ada bunyi bluk, 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 seperti ada yang jalan mendekati ke Ato.
Nggak lama kemudian dilihat kanan kiri, ternyata tidak ada satu sosok makhluk. Hanya terdengar bunyinya saja. Dan apa yang terjadi sobat? Di malam yang keenam, atau seakan ini sendiri lupa apa yang disampaikan oleh Umar. Ternyata, atau mungkin karena merasa lelah segala macam, dan memang ujiannya begitu berat, sampai tertidur di hari ke-6. Ketahuannya tertidur itu setelah Umar sebagai temannya sekaligus sebagai juru kunci itu datang dan membangunkan Ato. Ato terus saja terkaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok saya sampai tertidur? Makanya saya sudah ngewanti-wanti, tidak semua orang itu mampu melek di makom ini. Kalaupun misalkan kamu ini melek terus sampai malam ke-7, itu nanti akan datang lagi rejeki yang kamu tidak akan duga-duga. Nah, terus bagaimana kalau sudah begini? Kata Ato kepada Umar, ya sudah. Berarti rejeki kamu hanya yang didapat di malam ketiga. Dah, sekarang diringkas saja. Sisa-sisa pendupa kalaupun misalnya masih ada dibereskan. Dan terus ini kembang melati udah kamu tabur saja di sini, di makom ini. Nggak lama langsung aja. Ataupun ngikutin Umar ke rumahnya. Ataupun dimandikan oleh Umar, membersihkan bila mana terjadi khawatir terjadi sesuatu. Setelah dimandikan selesai, karena ataupun sudah tidak puasa lagi, disuruh makan seperti biasa. Makan. Uang hasil ritual itu diperlihatkan lagi. Nih, uang masih utuh. Tapi ini kembali sekali lagi, uang ini perlu disempurnakan. Ataupun hanya terdiam, dia tidak mengerti maksud disempurnakan itu seperti apa. Ataupun masih penasaran, berapa sih Kang jumlahnya? 60 juta. Kamu kan tahu sendiri, ini sudah dihitung. Ini kalau nggak percaya. Udah saya yakin dan percaya lah. Setelah selesai ritual segala macam, ataupun ini pamitan kepada Umar. Tidak terlepas, Umar pun langsung memberikan sesuatu kepada Ato. Nih, uang jajan buat kamu. Nah terus selanjutnya saya bagaimana nih? Kata Ato ke Umar. Nanti setiap malam Jumat Kliwon, karena di tempat saya pun ini banyak orang yang melakukan katakanlah ritual segala macam, kamu datang aja ke sini, ikut. Untuk nanti sekaligus menyempurnakan uang ini sendiri. Sampai sekarang ini, ataupun ini masih melakukan proses. Uang yang didapat lagi proses penyempurnaan oleh Umar. Terus terang saja sobat, Abah pun ini bertanya-tanya kepada Pak Ato. Pak Ato benar enggak sih? Jenengan kok hanya 3 malam bisa sampai dapatkan uang ini 60 juta tanpa tumbal lagi. Ini gimana sebetulnya Pak Ato sendiri? Siapa sebetulnya Pak Ato tuh? Abah bertanya begitu ke Pak Ato. Pak Ato pun menceritakan kepada Abah bahwasanya kehidupan dia pun ini dia dilahirkan dari keluarga yang memang tidak mampu. Dia punya saudara 2. Pak Ato sendiri ini adalah memang anak yang paling besar. Bapaknya yang sudah renta usia, sakit-sakitan. Ibunya pun hanya sebatas ya kerja serabutan. Atau hanya lulus SMP, tidak dilanjutkan kembali. Sampai ibunya sempat nyampaikan, maafin ibu ya Ato, karena keterbatasan ibu tidak bisa kamu melanjutkan sekolah ke SMA. Gak apa-apa Mak. Yang penting Mama sehat semuanya di sini, biarlah Ato nanti setidaknya bisa bantu Mama dan Ibu semuanya di sini. Terutama untuk adik-adik yang masih butuh biaya untuk kelanjutan sekolah.
Ya sudah nak. Kehidupan Ato itu memang dari awal ini sudah betul-betul prihatin. Kisaran usia 15 tahun Ato sudah sering melakukan tirakat. Puasa Senin Kamis. Tapi karena Ato sendiri punya rasa tanggung jawab, ingin betul-betul membantu kepada kedua orang tuanya. Dan ingin membantu adik-adiknya yang masih sekolah. Ada yang SD, yang kelas 1 sampai yang kelas 3. Ini Ato orangnya gak pernah diem. Namanya di kampung, ini sering ada main sepak bola. Ato suka ikut main sepak bola. Ternyata Ato ini sendiri terampil dalam memainkan bola. Sampai suatu ketika Ato pun ini dibon ke sana kemari. Otomatis namanya orang kalau dibon itu diberikan upah yang lebih. Dari upah-upah itulah sedikit banyak ataupun membantu kepada kedua orang tuanya. Sampai menginjak remaja ataupun ini pernah tinggal di Jakarta bermain sepak bola. Terus-terusan aja. Suatu ketika kehidupan ataupun sudah mulai ada peningkatan dalam strata ekonominya, ada salah seorang perempuan yang suka kepada Ato. Tidak ditunggu lama lagi, dia pun langsung menikah. Dan melahirkanlah kedua anak laki-laki. Namanya perjalanan sobat. Seiring perjalanan usia Ato yang sudah katakanlah menginjak ke 50, main bola pun sudah tidak memungkinkan, dia pun usaha. Kelontongan. Istrinya yang jualan. Ato ya tetaplah membantu kepada istrinya, dia belanjakan pagi, belanja segala macam sampai nungguin di warung tersebut. Tapi ya kembali, namanya usaha, kadang ada di atas, kadang di bawah segala macam, sampai suatu saat usaha yang dirintis oleh istrinya ataupun ini gulung tikar, habis-habisan, sampai-sampai istrinya pun ini menuntut cerai. Dia sudah tidak bisa menerima kondisi Ato yang katakanlah sudah jatuh ketimpa tangga. Usaha hancur-hancuran, istri sampai nuntut minta cerai, dan kedua anaknya pun ini dibawa oleh istrinya. Dari situlah perjalanannya Pak Ato pun ini dengan penuh rasa sakit hati. Dicibir orang, dihinakan oleh para tetangga segala macam. Dia ini mendatangi beberapa makom keramat. Tujuannya bukan hanya untuk mencari pesugihan sebetulnya, tapi pingin ada satu ketenangan. Makom di salah satu kota di Jawa Barat pun dia pernah tinggal. Kurang lebih sekitar 5 tahun. Pernah datang juga ke salah satu makom di daerah Jawa Tengah. Sampai pernah ke Jawa Timur, tepatnya di Gunung Kawi. Seperti itulah kegiatan Ato selama dalam perjalanan, tidak terlepas ingin mendapat satu ketenangan. Makan dari mana? Ternyata Pak Ato sendiri, karena dia sendiri sering adanya di makom-makom keramat, ini tidak terlepas Pak Ato pun belajar tawasulan segala macam, sampai Pak Ato pun ini menguasai dan memimpin tawasulan. Seperti itulah apa yang dialamin oleh Pak Ato, dan menceritakan secara rinci sampai katakanlah karena mungkin rezeki Pak Ato ini ada tetap di tempat kelahirannya, yaitu di salah satu kota di Jawa Barat, tepatnya itu di Cirebon. Pak Ato pun kembali lagi ke kota Cirebon. Abah pun jujur aja masih penasaran. Pak Ato terus terang aja, Abah tuh penasaran. Uang yang sedang Pak Ato sempurnakan sendiri memungkinkan tidak Pak Ato? Kalau misalkan nanti Abah pengen lihat, ataupun Pak Ato misalkan bawalah ke tempat sini. Insya Allah Bah, tapi saya harus izin dulu ke guru spiritual saya yang notabene sebagai juru kunci, yaitu Pak Umar. Mudah-mudahan mungkin
uang yang sedang disempurnakan oleh teman saya ini bisa betul-betul terjadi dan bisa dibelanjakan. Besar harapan saya pun bisa merubah satu nasib dari keterpurukannya sekarang ini. Itulah sobat, satu kisah yang dialami oleh Pak Ato dan langsung diceritakan kepada Abah. Mudah-mudahan kalau Pak Ato nanti siap, nanti Abah akan undang langsung, biar Pak Ato sendiri yang langsung nanti bercerita kepada sobat mengulas malam. Manusia wajib berikhtiar, Allah yang akan menentukan segala sesuatunya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.